Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandika Nugraha dengan NPM 25782097 dari kelas TRI 2D. Pada video kali ini saya akan membuat video hands-on tentang materi mendapatkan bantuan dari dokumentasi lokal lab session 2 dengan chapter 3 dengan mata kuliah sistem operasi. Langsung saja kita ke lingkungan laboratorium ini, lalu kita scroll. Jika belum start, maka lebih baik start terlebih dahulu, terus tinggal tunggu aktif semuanya. Jika sudah aktif, kita buka stasiun kerja, buka yang hijau, buka konsol, kita tunggu saja. Jika sudah, lalu kita buka terminal. Nah, langsung saja kita ke soalnya. Yang pertama, sebagai pengguna di komputer, jalankan perintah untuk mempersiapkan lingkungan Anda untuk latihan ini dengan perintah lab start. Jadi kita akan menggunakan latihan ini untuk mempersiapkan lingkungan latihan kita. Contoh perintah lab start, help, strip, review. Jika sudah, kita enter saja, kita tunggu sedang install, kita tunggu saja, kita tunggu loading sampai finish. Untuk langkah selanjutnya kita baca-baca terlebih dahulu. Dalam aktivitas ini kita akan membuat file dan menambahkan informasi ke dalam file untuk setiap langkah. Jadi kita akan membuat file myText.txt ini. Kita akan membuat file myText.txt ini untuk menyimpan hasil perintah nanti. Contoh yang akan saya gunakan adalah echo ini. Nah, echo ini yang dimana perintah tersebut untuk menuliskan teks secara langsung ke dalam file. Jadi kita tambahkan perintah echo, lalu tanda petik seperti ini, tanda petik, kita memasukkan perintah touch terlebih dahulu. Kita akan memasukkan perintah touch untuk menyimpan hasil perintah kita nanti. Touch my underscore text titik txt. Nah, seperti ini. Kita enter saja. Lalu untuk menyimpan output perintah ke file, gunakan dua simbol yang lebih besar yang mengarahkan output standar ke file. Nah, jadi tandanya seperti ini. Jadi kita jika menggunakan echo, perintah tersebut digunakan untuk menuliskan teks secara langsung ke dalam file tersebut atau myText.txt tadi. Contoh perintahnya adalah echo
lalu strip, lalu berisikan sebuah informasi ke dalam file tersebut adalah sini saya mengerjakan tugas lab 3, lalu diakhiri dengan tanda petik. Lalu untuk menyimpan output isi teks tersebut, kita menggunakan tanda dua simbol yang lebih besar dari, seperti ini. Lalu kita akan menyimpannya ke dalam file my underscore text titik txt seperti ini. Jika sudah, kita enter saja. Lalu langkah selanjutnya, sebagai contoh perintah berikut mengalihkan output perintah. Contoh perintahnya adalah ls, seperti ini. Kita masukkan perintah ls spasi dua simbol lebih dari, spasi lagi, slash tmp, slash lagi my, ada yang typo, ls dua simbol lebih dari, spasi, slash tmp, slash my underscore text typo lagi. Ini kayaknya agak nge-lag laptop saya, jadi tipenya mencet sekali tapi banyak gitu. Ini mungkin karena laptop sayanya. Tempe my underscore text titik txt. Nah, seperti ini. ls lebih dari, oke, seperti ini. Lalu kita enter saja. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya kita akan membaca isi file dengan menggunakan perintah cat. Yang ini kita masukkan perintah cat spasi slash tmp my underscore text titik txt, seperti ini ya. Jika sudah, kita enter saja. Nah, kakak akan menampilkan desktop, menampilkan sebuah file di dalam direktori kita, yaitu ada desktop, dokumen, download, musik, picture, public, template, video, dan juga my text txt yang telah kita tambahkan ke dalam file tersebut. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuka halaman manual untuk perintah. Temukan opsi perintah untuk menampilkan semua nama domain yang memenuhi syarat atau FQDN dari mesin. Oke, jadi kita di sini memasukkan perintah main spasi strip k hostname, seperti ini. Ini untuk mencari halaman manual yang berisi kata hostname. Jadi main strip k ini yaitu mencari halaman
manual berdasarkan kata kunci gitu kan. Jadi hostname ini kata kunci yang dicari pada judul di deskripsi halaman tersebut gitu. Nah, jika sudah kita enter saja langsung. Sorry, tidak pencet, kita enter. Nah, maka kan tampilannya seperti ini. Di sini ada berisi hostname di dalam deskripsi ini, yaitu dia sudah menampilkan ya di daftar kata kunci tadi hostname. Lalu langkah selanjutnya yaitu buka halaman manual perintah dan cari opsi yang menampilkan semua FQDN mesin hostname. Lalu di sini perintahnya main hostname seperti ini ya. Kita enter saja. Nah, ini akan membuka halaman manual untuk perintah atau daftar judul atau kata kunci di dalam hostname tadi. Nah, di sini ada tampilan hostname sini yang menampilkan semua FQDN. Nah, seperti ini ya. Ada banyak. Tuh. Ada daftar kata kunci hostname. Lalu selanjutnya untuk keluar dari halaman manual ini, kita pencet atau tekan Q di dalam keyboard laptop kita. Nah, jika sudah, maka dia akan menampilkan terminal atau keluar dari halaman tersebut. Langkah selanjutnya, gunakan pengalihan untuk menambahkan nama host FQDN ke dalam mesin file. Jadi sini kita memasukkan perintah hostname strip A 2 simbol lebih dari, lalu nama file kita mytext.txt. Nah, seperti ini ya. Lalu jika sudah, kita enter saja. Ini perintahnya digunakan untuk menambahkan nama host ke dalam FQDN mesin ke dalam file mytext tersebut. Jadi apa sih strip A ini? Yaitu untuk menampilkan semua FQDN. Apa sih FQDN itu? FQDN itu singkatan dari fully qualified domain name gitu. Lalu jika sudah, langkah selanjutnya kita memverifikasi bahwa file berisi informasi yang di dalam mytext tersebut. Jadi perintahnya adalah cat, kita masukkan perintah cat my strip text .txt. Nah, seperti ini ya. Ini untuk menggunakan untuk memastikan atau memeriksa isi file di dalam tersebut. Nah, seperti ini ya. Kita sudah menambahkan outputnya dan berisi mengerjakan tugas lab 3 yang tadi. Lalu ada workstation lab example.com. Lalu langkah selanjutnya yaitu ada menemukan opsi yang sesuai. Ada perintah mandate yang ini, kita masukkan saja perintah mandate. Nah, seperti ini, kita enter saja. Nah,
Jika sudah, tampilnya akan seperti ini. Lalu bagaimana sih kita keluar dari halaman manual tersebut? Kita sama seperti tadi, kita tekan tombol Q pada keyboard kita. Nah, dia akan mengembalikan ke dalam terminal ini. Lalu langkah selanjutnya, untuk mendapatkan jumlah detik antara tanggal yang diminta, sini kita memasukkan perintah ini, date strip D Januari tanggal 1 2025. Lalu tutup, akhiri dengan tanda petik, lalu plus persen S kecil, lalu 2 simbol lebih dari ini untuk menyimpan ke dalam file my text titik txt. Nah, jika sudah, maka kan seperti ini. Kita enter saja. Ini perintah ini, date ini untuk menampilkan tanggal dan waktu. Lalu strip D ini dia menampilkan yang berarti menentukan tanggal yang ingin dihitung. Lalu ada plus persen S kecil, ini menampilkan waktu dalam jumlah detik sejak 1 Januari 1970. Selanjutnya, untuk memverifikasi bahwa file tersebut berisi informasi yang diperlukan, contoh perintah cat my text titik txt. Seperti ini, enter saja. Nah, dia akan menampilkan mengerjakan tugas lab 3 workstation dan sebuah angka. Jadi ini untuk menampilkan isi file pokoknya gitu. Lalu langkah selanjutnya, kita akan memverifikasi hasil dengan mengonversi jumlah detik yang kita ambil menjadi tanggal. Oke, jadi kita masukkan perintah ini. Kita masukkan perintah itu date spasi strip date lagi sama dengan tanda petik 1 ya. Lalu add, lalu ada angka sebelumnya yaitu 17356 896 00. Lalu diakhiri dengan tanda petik 1 seperti ini ya. Lalu kita enter saja jika sudah. Nah, maka akan menampilkan hari Januari, hari dan bulan dan tanggal dan waktu, zona dan tahun. Seperti ini ya. Ini perintah strip date ini dan ada nomor itu untuk mengubah nilai detik menjadi format tanggal yang dapat
dibaca manusia. Jadi angka ini kita ubah menjadi format tanggal yang bisa kita baca gitu loh. Lalu langkah selanjutnya, kita akan menampilkan mode Linux saat ini dengan perintah man spasi strip k spasi Linux. Seperti ini ya. Lalu kita enter saja. Nah, maka akan menampilkan seperti ini. Sebuah deskripsi pada halaman manual dengan kata kunci Linux. Nah, ada di sini ya. Linux 8 ini. Oke. Terus langkah selanjutnya untuk mendapatkan mode Linux saat ini dan tambahkan ke file getten. Sini masukkan perintah getten force spasi 2 simbol lebih dari spasi nama file kita yaitu my text txt getten force. Oke, udah seperti ini ya. Jika sudah, kita enter saja. Nah, jadi getten force ini untuk menampilkan mode Linux pada saat ini. Lalu langkah selanjutnya memverifikasi bahwa file berisi informasi yang diperlukan di dalam file mytext tersebut dengan perintah cat spasi my text txt. Nah, seperti ini ya. Lalu kita enter. Tadi akan menampilkan sebuah informasi atau isi file tersebut. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada enforcing ya. Enforcing ini yaitu hasil dari getten force tadi. Di dalam mode Linux. Lalu langkah selanjutnya temukan untuk menentukan cara menyiapkan halaman manual untuk dicetak, yaitu kita memasukkan perintah man spasi man. Nah, seperti ini ya. Jika sudah, kita enter saja. Nah, maka akan tampilannya seperti ini. Ini untuk man ini, kata perintah man ini untuk membuka manual tentang cara menggunakan perintah man itu sendiri. Jadi ibaratnya gini, kita membeli sebuah handphone dan kita ingin melihat sebuah informasi yang ada di dalam buku manual atau buku panduan handphone tersebut. Gitu. Jadi ibaratkan jika kita ada kendala nih di HP. Nah, jika ada kendala di HP, maka kita akan mengetahuinya di dalam buku panduan tersebut. Gitu. Lalu langkah selanjutnya, jika kita ingin mengembalikan
halaman manual ini, kita tekan Q. Kita tekan Q di dalam keyboard kita. Oke. Jika sudah, dia akan menampilkan ke dalam halaman terminal ini. Lalu langkah selanjutnya, untuk menambahkan perintah dengan opsi yang sesuai ke dalam file, yaitu masukkan perintah echo. Kita masukkan perintah ke dalam terminal, yaitu echo atau echo spasi tanda petik main spasi strip T spasi bass spasi, lalu menggunakan simbol garis lurus ke atas spasi LPR spasi strip P gede lalu PS kecil, terus diakhiri dengan tanda kutip lalu spasi, lalu tambahkan dua simbol yang lebih dari spasi, lalu nama file kita my text.txt. Nah, seperti ini ya. Jika sudah, kita enter saja. Nah, lalu selanjutnya verifikasi bahwa file berisi informasi yang diperlukan. Jadi kita untuk melihat sebuah informasi yang di dalam pada file tersebut dengan perintah cat my underscore text .txt. Nah, seperti ini ya. Jika sudah, kita enter saja. Nah, lalu maka akan tampilannya seperti ini. Nah, lalu selanjutnya jika sudah mengecek sebuah informasi, yaitu kita gunakan perintah untuk menilai pekerjaan kita. Perbaikan kegagalan yang dilaporkan dan jalankan perintah hingga berhasil. Dengan perintah yaitu labgrade ini, kita tuliskan perintah labgrade spasi help strip review. Nah, seperti ini ya. Jika sudah, kita enter saja. Kita tunggu loading, proses running seperti ini. Maka akan tampilannya seperti ini ya. Nah, dia sudah memverifikasi gitu kan. Dia ini yang berarti untuk menilai atau melihat sebuah pekerjaan yang telah kita buat tadi gitu. Lalu langkah selanjutnya, ubah ke direktori beranda pengguna dan gunakan perintah untuk menyelesaikan latihan ini. Nah, jadi kita untuk menyelesaikan latihan ini yaitu menggunakan perintah lab finish spasi lab spasi finish spasi help lalu strip lalu review. Nah, jika sudah, kita enter saja. Kita tunggu loading, proses running. Nah, maka dia akan tampilannya seperti ini. Running, lab, finish, help, review. Dan sukses. Nah, setelah itu, jika sudah, dia akan otomatis untuk memastikan bahwa sumber daya dari latihan yang telah kita buat
atau sebelumnya itu tidak akan memengaruhi latihan yang akan datang gitu. Mungkin segini saja video hands on dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan atau perkataan yang kurang enak atau kesalahan saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.